Oke, adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang adik-adik semua di kelas ini ya. Dimana nanti akan kita adakan setiap hari Minggu ya. Tetapi untuk mulai minggu depan itu akan diadakan live streaming di channel YouTube Master Matematika ya. Tidak di sini lagi. Tidak melalui Google Meet lagi ya. Oke. Nah, kita coba langsung saja membahas soal-soal. Di sini sudah ada soal ya. Katanya jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 2X dikurangi dengan 15 sama dengan 0. Tentukan, ada 3 pertanyaan ya. X1 ditambah X2, kemudian X1 dikali X2, kemudian X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya. Di sini ada 2 cara yang bisa dilakukan ya. Nah, kita coba X kuadrat ditambah, kita coba bahas ya soal ini ya. X1 ditambah, tadi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0 ya. Oke, ini bisa kita gunakan memfaktorkan dulu boleh, atau langsung saja menggunakan rumus ya. X1 ditambah X2 rumusnya adalah min B per A ya. Nah, di sini kalau kita lihat nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 1 ya. AX kuadrat ditambah BX. B-nya adalah 2 nilai dari X. C-nya itu adalah konstantanya adalah min 15 ya. Nah, untuk mencari atau menentukan jawaban yang A itu adalah X1 ditambah X2. Di sini rumusnya adalah min B per A. Nah, kalau sudah belajar tentu ini sudah tahu ya. Rumusnya adalah min B per A. Berarti di sini min dari B, B-nya adalah 2. Per A-nya adalah 1. Nah, ini. Sehingga hasilnya adalah min dari 2 dibagi 1 adalah 2. Nah, ini. Ini yang A ya. Yang B, bagaimana yang B? Nah, di sini X1 dikali X2. Oke. X1 dikali X2 ini rumusnya adalah C per A. Nah, ini C per A, C-nya berapa? C-nya adalah min 15. Oke, per A, A-nya berapa? A-nya adalah 1. Nah, maka nilai X1 kali X2-nya adalah min 15 dibagi 1 adalah min 15. Oke, ini yang B. Kita coba lanjut yang C ya. C yang ditanyakan apa? X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat ya. X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Oke. Nah, kita harus tahu ya, ada rumus. Nah, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu ini sama juga dengan X1 ditambah X2 ini dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2 kali
X1 dikali X2. Nah, ini sama nih ya. Ada rumus di bukunya ya. Oke. Nah, kalau begitu, maka di sini X1 tambah X2-nya berapa? Nah, ini X1 tambah X2-nya adalah min 2. Berarti min 2 dikuadratkan ya. Dikurangi 2 kali X1 kali X2. X1 kali X2-nya adalah berapa? Min 15. Oke. Nah, ini. Maka hasilnya akan menjadi berapa? Min 2 dikuadratkan adalah positif 4. Oke. Kemudian min 2 dikali min 15 itu adalah positif 30. Nah, ini. Sehingga hasil akhir dari jawaban yang C ini adalah 34. Oke, ini adalah yang C-nya. Oke, kita coba lanjut soal yang lain ya. Nah, ini sudah kita siapkan soal tentang transformasi. Nah, bagi adik-adik yang saat ini sedang mempelajari transformasi, ini cara untuk menentukan soal-soal transformasi ya. Oke, kita lihat. Katanya apa? Bayangan tadi ya. Bayangan titik 2,5 oleh pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah berapa? Oke, ini sebenarnya tidak sulit ya. Boleh kita gunakan dengan menggunakan cara menggambar ya. Kita coba gunakan cara menggambar. Caranya adalah coba di sini. Empat, 3, 2, 1. Nih kita coba. Ini sumbu X, ini adalah sumbu Y ya. Ini adalah 0. Oke. Kita lihat. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oke. Ini 1 min 2. Oke. Tadi titiknya apa? Titik 2,5. 2,5 itu di mana? X-nya 2, berarti 2. Y-nya 5, berarti 2,5. Posisinya itu adalah di sini dia. Nah, ini adalah posisi dari titik 2,5 ya. Nah, titik 2,5 itu dia pertanyaannya adalah pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang namanya sumbu X yang mana? Ini ya. Nah, sumbu X berarti apa? Nah, kita coba tentukan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, nih. Sumbu X ini berarti kalau ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka posisinya ke sini gitu ya. Sama jauh ya. Nah, di sini ini jaraknya adalah 5, berarti dari sini ke sini juga 5. Berarti kalau dia ke bawah berarti min 5 ya. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, ini min 5 ya. Sehingga posisinya itu adalah di sini. Nah, gitu ya. Oke. Berarti ini pencerminan terhadap sumbu X berapa? Berarti 2, min 5. Nah, itu ya. 2, min 5. Nah, itu. Oke.
ini terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y, berarti gimana? Sumbu Y itu yang mana? Ini yang Y. Berarti ini cerminkan terhadap ini. Berarti posisinya di mana? Berarti kira-kira di sini ya. Kalau misalkan dari sini ke sininya 2, berarti dari sini ke sininya juga 2. Berarti posisinya di min 2 ya. Nah, ini. Kira-kira seperti ini. Nah, itu dia. Maka hasil pencerminan terhadap sumbu Y-nya itu adalah apa? Berarti min 2,5. Ya, ini cara menentukan dengan menggambar ya. Oke, kita coba lanjut saja ya soal berikutnya. Nah, ini soal masih tentang pencerminan. Nah, ini. Bagaimana caranya? Kita lihat. Bayangan titik 4,3 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 1. Oke, X sama dengan 1 ya. Bagaimana caranya? Kita coba gambarkan dulu ya. 4,3 ya. Ini koordinat Kartesius. Ini adalah sumbu Y ya. Nah, ini dimana di sini adalah 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. 4,3 berarti posisinya di mana? Berarti kira-kira di sini ya. Nah, ini adalah titik 4,3 ya. Oke. Berarti 4,3. Kemudian titik 4,3 itu apa? Dicerminkan ya terhadap garis X sama dengan 1. Mana itu X sama dengan 1? X sama dengan 1 itu adalah ini dia. Nah, ini. Berarti garisnya yang mana? Garisnya itu adalah ini dia. Set. Nah, ini adalah garis X sama dengan 1 ya. Maka kalau misalkan ya, kalau misalkan titik 4,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1 ini, berarti posisinya di mana? Nah, kita lihat. Dari 4 ke 1 ini ada berapa dia? Ada 3 gitu ya. Berarti nanti dari sini ke sini juga 3. Berarti posisinya di mana? Berarti posisinya di min 2 kan? Ya, kan 3 ya. Nah, maka hasil dari pencerminan soal ini adalah apa? Berarti ada yang tahu? Hasilnya adalah titik min 2 sini kan hasilnya ya. Min 2,3. Nah, ini adalah hasil dari pencerminan ya terhadap garis X sama dengan 1 ya. Oke, kita coba soal berikutnya. Nih ya. Soal berikutnya sudah kita siapkan. Nih dia. Oke. Kita lihat ini ada soal bilangan berpangkat ya. Nah, tetapi pangkatnya pangkat negatif. Nah, masih ingat pangkat negatif bentuknya? Kita lihat. Soalnya adalah 8P per 6. Ini kita pangkatkan dengan min 3. Nah, ini ya. Ada sifat atau rumus ya. Kalau misalkan ada
bilangan A itu dipangkatkan dengan min N, pangkatnya negatif ya, maka akan sama dengan apa? Ada yang tahu? Akan menjadi 1 per A pangkat N, kan gitu ya. Pangkatnya menjadi positif, ya kan? Nah, berarti kalau ini bisa kita ubah menjadi positif. Caranya gimana? Berarti 1 per 8P per 6. Nah, ini kita bagi sama-sama dengan 2 aja dulu ya. 8 dengan 6 itu kan bisa kita bagi sama-sama dengan 2. Maka di atas menghasilkan 4, di bawah menghasilkan 3 ya. Berarti akan menjadi 1 per 4P per 3. Nah, ini ya. Pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah 3, positif jadinya ya. Oke, berarti bagaimana ini? Nah, kalau misalkan seperti ini, ingat, kalau ada A per B dipangkatkan dengan N, maka ini akan sama juga dengan A-nya pangkat N per B-nya juga pangkat N. Nah, yang di atas pangkat N dan di bawah juga pangkat N. Berarti ini akan menjadi apa? 1 per 4P pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 3. Nah, itu ya. Berarti langkah seterusnya apa? Langkah seterusnya adalah kita balik saja. Nih ya. Pembagian bisa kita ubah menjadi perkalian. Dengan syarat apa? Dibalik. Ini 1 dibagi 4P pangkat 3 per 3 pangkat 3. Itu bisa kita ubah menjadi perkalian. Berarti dikali dengan apa? 3 pangkat 3 per 4P pangkat 3. Nah, ini ya. Oke. Berarti berapa ini? Ada yang tahu hasilnya? Hasilnya adalah 1 kali ini tetap berarti ya. Berarti 3 pangkat 3 itu adalah 3 dikali 3 dikali 3. Nah, 3 kali 3 adalah 9. 9 dikali 3 adalah 27. Nah, ini dibagi dengan apa? Ini 4P pangkat 3. Berarti 4P pangkat 3, 4P-nya 3 kali ya. 4P dikali 4P dikali 4P. Kan gitu ya. Berarti hasil akhirnya adalah berapa? Ya, hasil akhirnya adalah, ada yang tahu? Sama dengan 27 per 4P kali 4P, berarti 4 kali 4 16. 16 dikali 4 adalah 64. P-nya gimana? P kali P adalah P kuadrat. P kuadrat dikali P adalah P pangkat 3. Oke, ini adalah jawaban dari soal tentang bilangan berpangkat ini. Nah, tapi ini ada cara cepatnya. Nah, kita lihat cara cepatnya ya. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat sama-sama. Cara cepat. Oke. Cara cepatnya adalah seperti ini ya. Tadi soalnya adalah 8P per berapa? 6 ya. Ini dipangkatkan dengan min 3 ya. Nah, gampangnya adalah pertama apa yang kita lakukan? Kita bagi dulu lah, karena dia bisa dibagi ya, bagi 2 ya. Ini bagi 2 adalah 4, bawah bagi 3 adalah 3 ya. Oke. Ini 4P per 3. Pangkatnya min 3. Nah, kita ubah saja pangkatnya itu menjadi positif. Caranya gimana?
caranya adalah tinggal dibalik. Nah ya, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Yang bawah itu 3, berarti 3 jadi atas. Yang atas 4P jadi bawah. Nah ini, pangkatnya menjadi positif. Nah ini dia ya. Sehingga nanti hasilnya adalah 3 dipangkatkan dengan 3, itu adalah 3 kali 3 9. 9 dikali 3 adalah 27. Per 4P juga pangkat 3, ya kan? Nah, ini tadi sifatnya ya. 4P pangkat 3 berapa? 4P dikali 4P dikali 4P kayak ini tadi ya. Berarti 4 kali 4 16. 16 kali 4 adalah 64. Ya. P kali P kuadrat dikali P lagi tadi adalah P pangkat 3. Nah, ini adalah cara cepat yang bisa kita kerjakan ya tentang soal ini ya. Bisa ya? Nah, oke, kita coba lanjut soal berikutnya. Nih, soal berikutnya adalah bentuk rasional. Nah, ini soal terakhir ya. Bentuk rasional dari 2 per 5 ditambah akar 2 itu adalah berapa? Nah, caranya adalah apa? Dengan mengalihkan sekawan dari penyebutnya ya. Penyebutnya apa? 5 ditambah akar 2 berarti dikali dengan 5 dikurang. Nah, kalau dia ditambah jadi kurang ya. Di atas juga harus sama, 5 dikurang akar 2. Nah, ini. Berarti kalau kita kalikan, maka akan menjadi apa? 2 dikali 5 dikurangi akar 2 per. Nah, kalau bentuk seperti ini ya, pengalinya adalah sekawannya sendiri. Ingat ya, sekawannya sendiri. Kalau misalkan A tambah B, ini dikali dengan A kurang B. Berarti ini hasilnya adalah A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah, yang kiri sama kiri, yang kanan sama kanan. Nah, berarti ini kiri sama kiri. 5 kali 5 adalah 25. Nah, ini dikurang ya. Kurangi dengan apa? Akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya adalah 2. Nah, ini. Maka hasil akhir dari soal ini jawabannya adalah 2. Boleh dikali ke dalam, boleh, tidak juga boleh. 2 dikali 5 dikurangi akar 2 per 25 kurang 2 adalah 23. Nah, ini adalah jawaban dari soal terakhir ini ya. Oke, adik-adik, sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin kita sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat ya dan bisa dipahami ya, dan bisa menjadi modal kita juga untuk menambah pemahaman pelajaran di sekolah. Terima kasih dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.